Shalom. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kami mentabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan.
menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, jadikan kami Tuhan penyembah-Mu, jadikan kami Yesus, jadikan kami penyembah-Mu yang menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami orang-orang yang menyembah pada Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Shalom saudara. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Dan saya percaya waktu saudara mengangkat hati, masuk dalam hadirat-Nya, Tuhan disukakan lewat pujian penyembahan kita. Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
tema kita di minggu ini adalah penyembahan sejati. Kemarin kita sudah belajar bahwa kuasa doa dan pujian penyembahan itu sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi penyembah yang sejati. Karena tema kita di bulan Juni ini adalah tema umum di bulan Juni ini adalah menyenangkan Tuhan. Jadi kita menyenangkan Tuhan lewat doa dan pujian. Dan hari Minggu ini kita belajar kita menyenangkan Tuhan untuk kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan dan penyembahan yang sejati tentunya saudara ya. Dan hari ini saya berdoa supaya firman ini menguatkan kita, memberikan kita motivasi dan juga mengubah cara hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami sudah naikkan. Kami percaya ketika kami memuliakan Engkau lewat pujian kami, penyembahan kami, Engkau hadir. Dan kami percaya kalau Tuhan hadir, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, bahkan kami yang susah dihiburkan. Kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih urapan-Mu atas hamba-Mu dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan benih ini jatuh di tanah hati kami yang subur, dan itu berbuah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa tema kita hari ini adalah tentang penyembahan sejati. Nah, saudara, berbicara tentang penyembahan, maka ini harus menjadi satu kegairahan bagi kita sebagai orang percaya, sebab Alkitab berkata Bapa sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menyembah Dia, bukan cuma sekedar berkata-kata, tetapi yang menyembah Dia dengan kesungguhan hati, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya kita menyembah Tuhan dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, dan di dalam kebenaran berarti hidup kita harus menjadi benar. Hidup kita harus hidup di dalam kebenaran. Baru kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang penyembahan atau ibadah yang sejati, saudara, maka itu tidak dihasilkan dari perasaan semata-mata. Ya, tetapi itu lahir dari hati yang rindu akan Tuhan. Jadi saya ulangi lagi bahwa penyembahan atau ibadah sejati tidak dihasilkan dari perasaan semata-mata. Kenapa? Karena perasaan itu saudara adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah dan sangat tergantung kepada keadaan. Jadi kalau keadaannya baik, maka dia rasanya senang memuji Tuhan. Rasanya dia senang menyembah Tuhan. Tapi keadaan waktu nggak baik, malas menyembah Tuhan, gak mau memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita berjalan dengan perasaan. Ya, tidak salah memang kita dikasih perasaan oleh Tuhan. Memang dalam penyembahan perasaan ini juga terus terlibat. Tetapi saudara, bukan perasaan yang mendominasi kita di dalam penyembahan, tetapi adalah hati yang haus dan rindu akan Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang harus menjadi alasan kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa kata worship atau penyembahan pertama itu dicatat di Alkitab di dalam dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kelima. Bagaimana di sana Abraham menyembah Tuhan bukan hanya dengan menyanyi, saudara, tetapi dengan mentaati perintah Tuhan. Ya, untuk apa? Mempersembahkan Ishak. Jadi saudara, penyembahan itu bukan cuma sekedar perkataan saja, tetapi bentuk penyembahan yang dilakukan oleh Abraham ketika itu adalah dia bisa berani taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya, Abraham dengan ketaatan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu saudara, ibadah sejati itu harus berdasarkan firman Tuhan.
yang menjadi kekayaan yang melimpah di dalam hati kita sebagai orang percaya. Ya, jadi dasar penyembahan kita itu harusnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi sumber hikmat, saudara, yang mengarahkan kepada pengenalan akan Allah yang benar. Karena itu hendaklah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaan di antara kita. Karena dengan demikian maka kita akan memahami tentang penyembahan itu dengan benar, saudara. Karena tadi yang saya katakan bahwa Allah mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, kita menyembah dengan roh tetapi juga dengan kebenaran. Artinya dengan pemahaman firman Tuhan yang benar. Dan juga dengan kebenaran berarti hidup kita harus berubah. Hidup kita harus dipimpin dan hidup di dalam kebenaran. Dan saya percaya itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, saudara. Menjadi dasar kita hari ini. Dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal yang keempat ayat 9 dan sampai 11 dikatakan demikian. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca ayat ini, saudaraku, ayat ini menunjukkan suasana penyembahan yang terjadi di sorga pada waktu itu. Ya, bagaimana suasana penyembahan di sorga itu, saudaraku, ditandai dengan sikap hormat dan pengagungan yang dalam kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sana ada 24 tua-tua dan para makhluk surgawi, mereka sujud menyembah Allah. Dikatakan mereka sujud menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara, saya percaya bahwa gambaran suasana sorga itu, saudaraku, harus terjadi di bumi. Katakan amin. Amin, saudara. Suasana yang terjadi di surga, penyembahan yang terjadi di surga, harusnya juga terjadi di bumi. Karena Alkitab berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, karena itu kita harus mengetahui bahwa pujian dan penyembahan itu merupakan pelayanan yang akan berlangsung sampai kekal, saudara. Karena di sana tadi dikatakan di ayat yang ke-10, para tua-tua itu dan makhluk surga, mereka menyembah Allah sampai selama-lamanya. Artinya pujian dan penyembahan ini, saudaraku, adalah sesuatu yang akan kita kerjakan di dalam kekekalan. Penyembahan adalah hal yang harus berlangsung dan terus berlangsung, pelayanan yang terus berlangsung sampai kepada kekekalan. Kita di sana, saudara, memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, seperti yang sudah saya katakan. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, tentu saya tidak berkata kepada saudara bahwa di sana pekerjaan kita satu-satunya hanya bekerja untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak, saudara. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa kita nanti akan memerintah bersama-sama dengan Dia ketika Tuhan itu datang.
Amin. Berarti ada banyak pekerjaan, ada banyak tugas yang Tuhan akan percayakan kepada kita nantinya. Tetapi saudara, pujian dan penyembahan bagaimanapun juga saudara mempunyai peranan yang sangat sentral dalam kerajaan surga. Saya ulangi sekali lagi, pujian dan penyembahan bagaimanapun juga mempunyai peranan yang sangat sentral dalam kerajaan surga. Karena itu saudara, kalau saudara di bumi ini gak mau memuji menyembah Tuhan, saya sanksi, saya khawatir nanti saudara ketika nanti kita semua diangkat masuk ke surga, saudara gak kerasa di surga. Kenapa? Saudara gak biasa memuji menyembah Tuhan. Saya khawatir takutnya saudara minta kepada malaikat, malaikat saya bosan di surga, saya gak tahan karena saya gak biasa memuji menyembah. Saya lebih baik pindah ke neraka saja, di sana kan ada artis-artis. Saudara, di dunia ini kita belajar untuk memuji menyembah Tuhan. Dunia ini tempat kita berlatih untuk membangun hal-hal yang rohani. Karena nanti di kekekalan saudaraku, kita salah satu pekerjaan kita adalah memuji menyembah Dia. Dan dikatakan sampai selama-lamanya. Pujian penyembahan di surga saudara akan kita lakukan. Beribu-ribu tahun, beratusan tahun, jutaan tahun, bahkan dikatakan sepanjang masa pujian dan penyembahan akan menjadi aktivitas kita di kekekalan nanti. Karena itu saudara, kalau saudara gak biasa memuji menyembah Tuhan, saldo saudara, haleluya, nanti saudara akan tidak kerasa di surga. Karena itu, ayo selagi kita ada di bumi ini, latih diri saudara untuk menyembah Tuhan. Paksa diri saudara untuk menyembah Tuhan. Ya, bagaimana pemazmur ketika dia dalam keadaan terhimpit, bagaimana ketika badai pencobaan datang menerpa hidupnya, Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku muliakanlah Tuhan. Jadi saudara, kita harus memaksa diri kita untuk kita masuk di dalam penyembahan. Kita harus memaksa diri kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebab kalau daging ini dituruti, saudara, kita tidak akan pernah mengambil bagian di dalam penyembahan. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh dan kita harus berjalan di dalam Roh, karena Roh itu yang akan menuntun kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, termasuk menyenangkan Tuhan lewat penyembahan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin saudara. Nah, bagaimana saudara kita mempraktekkan apa yang terjadi di surga, pujian penyembahan di surga juga bisa kita praktekkan di bumi. Saudaraku, di dalam Alkitab ya sudah ada petunjuk bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9, Alkitab berkata demikian, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah saudara dikasih Tuhan, inilah caranya untuk kita mempraktekkan penyembahan di bumi. Di sini dikatakan ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk kita mempraktekkan penyembahan di bumi ini. Yang pertama ada namanya mazmur, yang kedua ada namanya kidung puji-pujian, dan yang ketiga ada namanya nyanyian rohani. Nah saudaraku, menurut ayat ini kita bisa melihat saudara bahwa penyembahan yang kita harus nyanyikan dan kita harus pelajari dan harus kita lakukan sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai umat Allah, saudara, kita bisa lakukan itu di bumi. Yaitu apa? Bermazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nah, saya akan masuk dulu saudara di hal yang ketiga, di hal yang kedua dulu, yaitu kidung puji-pujian. Saya mulai dengan kidung puji-pujian dulu. Nah, kidung puji-pujian itu dalam artian, dalam pengertian, dalam pemahaman yang lain itu adalah himne. Jadi kidung puji-pujian itu adalah nyanyian himne, nyanyian himne. Ya. Nah, ini adalah lagu-lagu rohani
yang biasanya terdiri dari beberapa bait, saudara ya, yang menunjukkan esensi firman Tuhan yang cukup mendalam, saudara, dan harus kita nyanyikan, yaitu bait 1, bait 2, bait 3, ref, kemudian ada bait 4 dan seterusnya, ya. Dan saudara, ini yang dinamakan himne. Biasanya lagu-lagu ini dinyanyikan di kalangan gereja-gereja tertentu, ya. Contoh lagu-lagu himne yang memang dinyanyikan seperti itu, saudara, ya, contohnya lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang, dan seterusnya. Nanti setelah itu ada bait kedua, ada bait ketiga, ada bait keempat dan ref dan seterusnya, saudara ya. Ini yang disebut dengan himne. Jadi menunjukkan esensi firman yang cukup mendalam dan dinyanyikan secara bait per bait, bait per bait, dan kemudian masuk kepada ref. Itulah himne atau kidung puji-pujian. Lalu ada yang berikutnya, nyanyian rohani. Nah, nyanyian rohani, saudara, ini yang disebut dengan spiritual song. Nyanyian rohani, spiritual song. Dan biasa dilakukan oleh gereja-gereja Pentakosta karismatik. Ya. Nah, ciri-cirinya, syairnya pendek-pendek, saudara ya. Kemudian sukacita, diulang-ulang kata-katanya sehingga meresap di dalam hati, gitu ya. Contoh lagu Dalam Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dan kata-katanya kan pendek, saudara. Diulang-ulang terus dengan nyanyian begitu sukacita, saudara ya. Karena pendek dan mudah dimengerti sehingga orang tidak perlu lagi membutuhkan buku lagu rohani yang bait per bait, yang terdiri dari bait 1, bait 2, bait 3 dan seterusnya, ya. Karena singkat lagu-lagunya, apalagi kalau lagu haleluya, haleluya, itu kan kalau di LCD projector cuma ditulis haleluya 12 kali, kan begitu ya. Padahal dinyanyikannya bisa puluhan kali, saudara ya. Nah, itulah disebut dengan nyanyian rohani, ya. Bisa diulang-ulang sampai berapa kali, saudara. Nah, Tuhan mau, saudara, kita menyanyikan lagu-lagu ini dari roh kita, dari hati kita, ya. Dan kita harus menyanyi dengan sukacita, harus menyanyi dengan kesungguhan, ya. Kalau di dalam ibadah, ya kita harus nyanyinya dengan sukacita, dengan semangat, dengan bergairah, saudaraku, ya. Nah, menyanyi itu, saudara, memang gampang, ya. Semua orang bisa menyanyi, tetapi untuk memuji dan menyembah Tuhan itu sulit, saudara. Karena kenapa sulit? Karena harus disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara nggak mengenal Tuhan, saudara nggak akan bisa menyembah Tuhan. Sebab engkau akan menjadi sama dengan apa yang saudara sembah. Nah, karena itu, saudara, yang Tuhan cari dalam hidup ini, saudara, adalah worshiper atau penyembahnya. Ya, yang Tuhan cari adalah penyembahnya yang memberikan penyembahan atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 4 dan 5, saudaraku, ya, Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, kita lihat di sana, saudara, bagaimana ketika Kain dan Habel, dia mempersembahkan hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara perhatikan di sini, yang Tuhan cari itu pertama adalah penyembahan.
penyembahnya, bukan penyembahannya. Kalau saudara perhatikan, yang disebut pertama itu namanya Kain dulu, baru korban persembahannya. Namanya Habel dulu, baru persembahannya. Ya, jadi selalu disebutkan nama dahulu, saudara. Ya, nama dahulu, baru kemudian persembahannya. Artinya pribadi kita dulu yang harusnya menjadi fokus. Tuhan mencari penyembah, bukan penyembahan, saudara. Jadi kita perlu menyadari bahwa penyembahan itu bukan sekedar lagu, melainkan sebuah sikap hidup, saudara, yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan cuma sekedar, oh saya tahu lagunya, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau, kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Bukan cuma sekedar tahu lagunya, saudara, tetapi lebih kepada sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Apakah hidup kita berkenan kepada Allah? Kalau saudara cuma sekedar menyanyikan nyanyian, saudara tidak akan berkenan kepada Allah. Karena itu hidupnya yang harus berkenan. Waktu hidupnya berkenan, penyembahan yang dinaikkan pun akan berkenan kepada Allah. Amin. Itulah penyembahan sejati. Hidup yang berkenan akan menghasilkan penyembahan yang berkenan. Tapi hidup yang tidak berkenan tidak akan menghasilkan penyembahan yang berkenan. Sebab korban yang berkenan kepada Allah adalah korban yang tak bercacat dan tak bercelah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat itu ada kidung puji-pujian. Ya, kidung puji-pujian, lalu kemudian ada nyanyian rohani. Dan yang ketiga ada mazmur, saudara. Mazmur dikatakan, ya. Nah, mazmur ini dinyanyikan dari hati, saudara. Dinyanyikan di dalam roh. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15 Alkitab berkata demikian. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara, di sini dikatakan ada nyanyian mazmur. Kita bisa melakukan penyembahan lewat mazmur. Nah, mazmur itu yang pertama adalah menyanyikan nyanyian dari kitab mazmur. Ya, misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kan begitu ya. Kita bisa nyanyikan itu dari kitab mazmur, kita nyanyikan, saudara. Atau yang kedua, saudara, mazmur artinya kita bisa juga bermazmur. Bermazmur artinya kita menaikkan kata-kata dari dasar hati yang paling dalam, dari roh yang begitu dalam, deeper mengasihi Tuhan, ya, dengan rasa yang begitu cinta kepada Tuhan, bukan hanya ucapan saja, tetapi dengan perasaan cinta, saudara, bukan hanya diucapkan, tetapi juga dilagukan. Ada kata-kata yang saudara ingin ucapkan dengan Tuhan, itu diucapkan, bukan sekedar diucapkan, tetapi saudara dilagukan, artinya dinyanyikan. Contoh misalnya, saudara ada kata-kata, saudara kagum dengan Tuhan, saudara berkata, Tuhan engkau ajaib, engkau luar biasa, aku bangga punya Allah seperti engkau. Nah, waktu saudara dalam ibadah penyembahan, saudara kata-kata itu, saudara bukan cuma ucapkan, tapi saudara bisa bentuk dalam bentuk mazmur. Saudara apa? Lagukan itu. Misalnya, Tuhan aku kagum akan engkau, aku hormat akan engkau. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Nah, saudara nyanyikan itu, kata-kata saudara, saudara lagukan. Itulah kita bermazmur. Atau kalau saudara masih bingung,
Ya, saudara baca aja kitab Mazmur, kan bisa juga kitab Mazmur lalu saudara nyanyikan itu dalam nada yang saudara mau sendiri. Ya, nah kalau dalam penyembahan ibadah minggu kan ada chord penyembahan yang dimainkan oleh pemain musik, saudara ya. Nah, saudara ikutlah chord penyembahan itu bersama dengan worship leader tentunya. Nah, ikutin alunan-alunan chordnya, lalu saudara mulai mengucapkan kata-kata itu dalam lagu. Itulah kita bermazmur, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi saudara kita melihat di sini bahwa 3 hal ini Tuhan sudah sediakan bagi kita di bumi ini untuk kita bisa pakai menyembah Dia. Yaitu bermazmur, yang kedua adalah kidung pujian, lalu yang ketiga adalah nyanyian rohani. 3 hal ini kita bisa lakukan untuk menyembah Tuhan. Amin. Nah, saya percaya saudara, Tuhan itu berkenan dengan penyembahan kita. Ketika kita menghampiri Dia dengan kecintaan akan Dia, kecintaan akan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya akan memberikan contoh penyembah yang menyukakan hati Tuhan di dalam Alkitab. Ada 2 contoh yang saya bagikan kepada saudara. Ya, contoh penyembah yang menyukakan hati Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah Musa, saudara. Ya, banyak dari kita kurang mengetahui bahwa sebenarnya Musa itu adalah juga seorang penyembah, saudara. Dia bukan cuma seorang pemimpin yang kita tahu selama ini Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang hebat luar biasa. Dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk pada satu tanah perjanjian yang dilanjutkan dengan Yosua gitu, saudara ya. Kita tahu bagaimana karismanya Musa, bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Musa. Oh, saudara, kita tahu Musa itu seorang pemimpin yang hebat. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya Musa juga adalah seorang penyembah yang luar biasa. Dia adalah seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang pertama, di situ Musa menulis sebuah lagu ketika dia berhasil menyeberang laut Teberau, saudaraku, dan dia melihat mujizat Allah luar biasa. Musa kemudian menulis sebuah lagu, dan lagu itu diajarkan kepada seluruh umat Israel. Saudara baca dalam Keluaran pasal 15 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, satu pasal itu. Saudara, itu adalah nyanyian Musa. Musa menciptakan lagu yang luar biasa. Dan saudara, setelah itu lagu yang Musa ciptakan, saudara tahu lagu itu dinyanyikan juga di surga. Lagu yang Musa ciptakan itu dinyanyikan juga di surga. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan demikian, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, ya. Mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, saudara perhatikan, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Saudara, Tuhan suka sekali dengan nyanyian Musa. Karena itu dia nyanyikan bukan sekedar kata-katanya, tetapi merupakan sesuatu ekspresi hati, suatu ekspresi cinta yang dia nyanyikan lewat kata-kata sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dan cocok dengan hatinya Tuhan. Karena itu saudaraku, intinya adalah pengenalan pribadi Musa kepada Tuhan itu luar biasa. Saya nggak tahu apakah lagu-lagu yang kita nyanyikan selama ini nantinya dinyanyikan di surga seperti lagunya Musa. Ya, apakah nanti lagu-lagu yang kita nyanyikan selama ini yang enak-enak didengar, yang bagus-bagus, ya, apakah nanti dinyanyikan di surga, kita nggak tahu, saudara. Tapi yang jelas hari ini kita belajar bagaimana Musa, seorang penyembah yang luar biasa, sampai dia menulis lagunya dinyanyikan di surga oleh para makhluk surgawi. Kenapa? Karena Musa mengenal kepribadian Allah yang luar biasa. Musa kenal Tuhan berhadapan muka dengan muka, saudara. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 33,
Keluaran pasal 33 ayat 11 dikatakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya, saudara. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan itu. Saudara perhatikan, Tuhan itu ngobrol kepada Musa seperti berbicara kepada temannya. Dan Musa mungkin bisa berkata, saya ini loh adalah temannya Tuhan. Bisa gak? Bangga dia bisa, saudara. Tapi Musa gak lakukan itu. Sekalipun dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita melihat di sini, Musa bergaul karib dengan Tuhan. Dikatakan Tuhan itu ngobrol dengan Musa, muka dengan muka, saudara. Bertatapan muka, seperti seorang teman. Waduh, saudara, orang kalau mau punya penyembahan yang berkenan kepada Tuhan, waduh luar biasa. Tuhan itu hadir, dia bertemu muka. Kita dengar lagu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Saudara, ini yang dialami Musa. Bagaimana Tuhan hadir ketika Musa menyembah. Penyembahan yang sejati lahir dari hati akan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir berhadapan muka dengan muka seperti seorang teman. Waduh, saudara, saya rindu kita semua mengalami seperti yang Musa alami. Waktu kita menyembah Dia, Tuhan hadir, amin. Tuhan hadir melawat kita dan Dia berhadapan muka dengan saudara. Ada komunikasi yang luar biasa, ada keintiman yang luar biasa yang tidak tergantikan oleh apapun, saudara. Saya berdoa biar setiap kita mengalami ini dalam hidup kita. Saudara, carilah Tuhan selagi Dia masih berkenan untuk ditemui. Sebab ada masanya di mana kita tidak lagi bisa untuk bertemu dengan Dia. Carilah wajahnya dalam penyembahan. Temuilah Dia di dalam penyembahan, dalam hadirat-Nya. Jangan pernah saudara beranjak dari penyembahan sebelum engkau berjumpa dengan Dia. Jangan pernah engkau beranjak dari penyembahanmu sebelum engkau bertemu dengan Dia. Sebelum Tuhan berbicara kepadamu, jangan pernah menghentikan penyembahan, saudara. Karena itu bangunlah penyembahanmu kepada Tuhan. Jadikan penyembahan saudara adalah penyembahan yang sejati. Penyembahan di mana Tuhan berkenan hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Ini yang luar biasa. Pengenalan akan Tuhan membuat pujian penyembahan kita menyukakan hati Tuhan. Saya ulang sekali lagi, pengenalan akan Tuhan membuat pujian dan penyembahan kita menyukakan hati Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, saya percaya penyembahanmu tidak akan asal-asalan. Kalau saudara mengenal Tuhan, saya percaya penyembahanmu menjadi penyembahan yang berbobot. Kalau saudara mengenal dengan Tuhan, saya percaya penyembahanmu adalah penyembahan yang luar biasa. Tapi kalau saudara nggak mengenal Tuhan, maka saudara akan berkata, ngapain sih menyembah? Bahkan ketika ibadah saudara nggak akan menyembah, saudara cuma melihat orang yang melayani, saudara cuma yang jadi penonton karena saudara tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allahnya, pasti dia akan mau untuk menyenangkan hatinya. Amin, saudara. Itu yang pertama, yaitu Musa. Yang kedua, saudara, contoh penyembah yang menyukakan hati Allah dalam Alkitab. Yang kedua itu adalah Daud. Ya, saudaraku, kita tahu siapa itu Daud. Daud adalah pemazmur yang sangat terkenal. Kitab Mazmur yang paling banyak ditulis oleh Daud, saudara. Memang tidak semuanya Daud yang menulis. Ada Salomo, ada Bani Asaf, ada Yedutun, ada macam-macam, saudara ya. Ada Musa juga yang menulisnya. Nah, saudara, tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab, Daud ini adalah seorang penyembah yang luar biasa. Daud adalah seorang pemazmur yang dicintai, yang disukai, yang disenangi oleh umat Israel. Saudara baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang pertama.
2 Samuel 23 ayat yang pertama dikatakan demikian, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Daud ini adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan dari seorang gembala kamaran kambing domba 2-3 ekor, diangkat oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan, karena dia membangun hadirat Tuhan, dia menyembah Tuhan. Di saat-saat dia menggembalakan kawanan kambing domba milik daripada orang tuanya, dia selalu menyempatkan diri untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan setiap apapun peristiwa apapun yang dialami diceritakan kepada Tuhan lewat mazmurnya, lewat pujiannya, lewat penyembahannya kepada Tuhan. Saudara, dan di situ dikatakan dia diangkat oleh Tuhan, bukan cuma diangkat tapi juga diurapi. Bagaimana Tuhan memilih dia dan mengurapi dia, tetapi juga sudah dikatakan dia adalah pemazmur yang disenangi di Israel. Wow, luar biasa. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Hidup kita memuliakan Tuhan. Kita menjadi penyembah dan penyembahan kita memberkati banyak orang. Amin. Penyembahan kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Saudara, berapa kali saya melayani sebagai worship leader ketika itu, saya banyak kali mengalami hal-hal seperti ini. Bagaimana ketika saya menyembah, orang bisa mengalami Tuhan. Harus seperti itu. Ketika saudara menyembah, orang di sekitar saudara harus mengalami Tuhan dan melihat Tuhan di dalam penyembahan kita. Amin. Satu kali di Surabaya, waktu itu saya ada di GBI Gibeon. Kami masih ibadah di Jalan Bintoro 20, saudara. Biasa hari Rabu kami ada doa malam. Saudara, satu kali ketika saya memimpin pujian, hadirat Allah itu luar biasa sekali. Dan saat itu saudara, saya membawa umat Tuhan dalam penyembahan. Dan apa yang terjadi? Ketika itu tiba-tiba ada seorang bapak naik. Itu ibadah sudah berlangsung hampir 1 jam. Dia naik, saudaraku, kemudian dia ikut dalam penyembahan. Dan setelah habis penyembahan, kami biasanya memberikan ruang kesaksian bagi jemaat yang mau bersaksi di hari Rabu itu. Dan kemudian ada beberapa yang bersaksi, kemudian dia lagi bersaksi, saudara. Dan dia bersaksi, dia katakan, saya memperkenalkan diri, dia memperkenalkan namanya, dia berasal dari Jakarta, dia datang ke Surabaya karena urusan pekerjaan. Jadi kenapa dia ada di dalam ruang ibadah itu, dia ceritakan waktu penyembahan dinaikkan di dalam gereja tersebut. Kebetulan dia ada di bawah, kami punya tempat ibadah pada waktu itu, rumah saudara 2 lantai 2 itu tempat kami ibadah. Dan di situ saudara, waktu dia ada di lantai pertama di depan halaman gereja, ada penjual sate lewat, kemudian dia beli sate. Waktu dia beli sate, dia dengar pujian penyembahan yang kami naikkan, saudara. Apa yang terjadi? Itu menggetarkan hatinya. Sampai akhirnya apa? Dia datang hadir di dalam doa malam itu, dia menyembah dan dia dijamah oleh Tuhan. Lalu dia bilang begini, saya baru pertama kali ikut ibadah seperti ini. Kenapa? Karena dia dari gereja Katolik, saudara. Bukan Katolik karismatik. Dia dari gereja Katolik dan baru pertama kali dia beribadah, mengikuti ibadah seperti ini. Dan hari itu dia dijamah oleh Tuhan. Saudara, harusnya seperti itu. Penyembahan yang kita naikkan dengan kesungguhan hati, dengan pengenalan yang benar, dengan kehidupan yang benar, pasti akan mengubah orang lain. Penyembahan yang kita naikkan dengan kebenaran, dengan kerinduan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan pengenalan yang benar, pasti akan memberkati orang lain. Amin. Karena itu saudara, sebagai pelayan praise and worship di gereja, dimanapun saudara, gereja manapun, terutama di gereja Kingdom Worship Family Church, saudara sebagai pelayan profetik, saudara harus mengalami Tuhan, baru saudara bisa mengimpartasikan kepada orang lain. Kalau saudara gak pernah ngalamin Tuhan, jangan harap pelayananmu akan berdampak bagi orang lain. Engkau sendiri harus mengalami Tuhan, baru engkau akan bisa berdampak bagi orang lain. Saudara belajar seperti Yakub. Yakub itu saudara, dia gak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati dia. Amin. Kita harus seperti itu. Jangan pernah melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati engkau. Jangan pernah melepaskan Tuhan sebelum Tuhan menjamah engkau.
Jangan pernah melepaskan Tuhan sebelum Tuhan berbicara dalam hidupmu. Karena itu saya percaya waktu engkau mengalami kerinduan yang seperti ini, oh saudara, inilah penyembahan yang sejati, yang menggetarkan seluruh isi sorga. Haleluya, amin saudara. Daud seorang pemazmur yang disenangi oleh orang Israel. Nah, mengapa Daud begitu disenangi? Karena Daud berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Saudara perhatikan, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud ini seorang yang berkenan kepada Allah. Mengapa Daud berkenan kepada Allah? Karena dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia bukan cuma sekedar menjadi pemimpin yang berkenan, tetapi dia seorang penyembah yang berkenan. Di dalam Alkitab dia katakan bahwa Mazmur 27 ayat yang keempat, dikatakan begini, ini adalah tulisan Daud. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, ini yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Kenapa? Karena Daud selalu ingin berada di bait Tuhan. Daud ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Daud ingin selalu menyembah Tuhan. Daud ingin selalu memuliakan Tuhan. Dan dia mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu kerinduan yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya mengapa Daud begitu diberkati Tuhan. Kepemimpinannya diberkati oleh Tuhan. Memang ada kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Tetapi ketika Daud minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dia. Dan perkenanan Tuhan turun kembali atas Daud. Saudara, dan kita melihat bagaimana Daud begitu luar biasa. Kecintaannya akan Tuhan itulah yang membuat Tuhan gak tahan untuk melepaskan segala berkat dalam hidupnya. Kecintaannya akan Tuhan itulah yang membuat Tuhan dan sorga tidak tahan ketika Daud memohon sesuatu kepada Tuhan. Saudara bayangkan, seorang yang tidak dianggap dalam keluarga, dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dikucilkan oleh orang tuanya, tetapi di mata Tuhan, dia adalah seseorang yang luar biasa. Kenapa? Karena Daud cinta kepada Tuhan. Bagaimana dia mewujudkan cintanya? Lewat penyembahan yang dia lakukan kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita berkata, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi pada prakteknya kita tidak pernah mewujudkan rasa cinta kita. Buktinya ketika penyembahan di gereja dilakukan, kita nggak menyembah, kita cuma jadi penonton, kita cuma jadi pengamat. Bahkan mungkin kita jadi orang yang mengkritik. Wah, pemain musiknya ini salah tadi. WL-nya tadi keliru di sini. Kita nggak bertemu dengan Tuhan. Esensi ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara beribadah lalu saudara nggak berjumpa dengan Tuhan, saudara sedang melakukan rutinitas, saudara cuma sekedar melakukan agamawi, saudara tidak melakukan esensi ibadah yang sesungguhnya. Sebab saya percaya Alkitab bilang begini, waktu orang datang mencari Tuhan, maka dia akan bertemu Tuhan. Sebab Alkitab berkata, carilah wajahku, maka engkau akan mendapatkannya. Amin. Waktu saudara mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, menyembah Dia dengan hati yang sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan itu hadir. Tuhan itu bertakhta. Mazmur 22 ayat yang keempat, waktu kita memuji menyembah Dia, Tuhan itu bertakhta atas puji-pujian dan penyembahan kita. Karena itu jemaat Tuhan GBI Kingdom Worship Family Church, jangan pernah engkau berhenti menyembah Tuhan. Pak, masalahku banyak, justru itu engkau harus lebih banyak menyembah Tuhan. Pak, pergumulanku berat, justru itu engkau harus banyak menyembah Tuhan. Pak, aku mengalami sakit yang tidak mungkin dokter bisa sembuhkan. Dokter sendiri sudah angkat tangan. Justru itu engkau waktunya untuk memuji Tuhan. Karena saya percaya ketika manusia mengangkat tangan,
tanda dia tidak mampu. Disitulah Tuhan akan turun tangan. Amin saudara. Waktu dokter mengangkat tangan, saudara pun juga mengangkat tangan, gak tahu harus berbuat apa. Dan disitulah saudara akan melihat Tuhan akan turun tangan. Karena itu jangan pernah berhenti menyembah Tuhan. Cari Tuhan terus, menyembah Dia. Di saat-saat seperti ini saudara, kita perlu menyediakan waktu lebih banyak lagi untuk menyembah Dia. Saya menghimbau sebagai gembala, saya menghimbau saudara sebagai jemaat Tuhan di GBI Kingdom Worship Family Church, bangun mesbah keluarga dalam hidupmu. Perbanyaklah penyembahan di dalam rumah tanggamu, dan engkau akan melihat pasukan bala tentara surgawi akan selalu menjaga, melindungi, membentengi engkau, bahkan memelihara engkau. Amin saudara. Saudara, terakhir berapa minggu lalu, 2 minggu lalu, saya mendapat satu video dari seorang teman, video tentang Ben Hinn saudara. Dia katakan begini, Tuhan ngomong sama dia bahwa kedatangannya itu pasti dan tidak akan lama lagi. Karena itu saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengejar ketinggalan kita. Karena Tuhan ini terus bergerak, dikatakan. Tuhan itu terus bergerak sampai pada waktu nanti titik di mana dia harus datang kembali ke bumi ini. Nah saudara, kalau kita terlambat dan kita tidak mengikuti pergerakan Tuhan, maka kita akan ketinggalan jauh sekali. Dan dia berkata dalam pesannya itu, dalam video itu dia bilang begini, inilah waktunya gereja Tuhan, inilah waktunya anak-anak Tuhan, inilah waktunya umat Tuhan, orang percaya mengejar ketinggalannya supaya dia tidak ketinggalan dengan Tuhan. Dia harus mengejar ketinggalannya supaya dia bisa bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Pada waktu Yesus datang, dia akan bersama-sama dengan dia. Dan bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan kita? Dia katakan, dia ambil dalam kitab Yesaya. Ya, pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan berlari, tidak akan menjadi letih. Kita akan berjalan, tidak ada menjadi lelah. Nah ini dikatakan bahwa inilah waktunya kita harus berlari. Inilah waktunya kita harus mengejar kembali ke ketinggalan kita. Berlari sekuat-kuatnya dengan segala upaya untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita, dan membangun mesbah hidup kita dengan Tuhan. Karena kita tidak boleh ketinggalan, sebab kedatangan Tuhan itu pasti dan dia akan segera datang. Itu yang dikatakan. Dan waktu saya dengar itu, saya berkata, ya kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus kembali sebagai umat Tuhan, harus mempersiapkan diri kita. Ini pesan Tuhan yang harus kita ingat, bahwa dia akan datang. Dia segera datang. Dan kita sebagai gereja Tuhan mulai hari ini harus mempersiapkan diri kita untuk kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Dan saudara ingat, jangan sampai kita menjadi seperti 5 anak darah yang bodoh, yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Dia tidak mempersiapkan dengan maksimal, tetapi kita harus menjadi anak darah yang bijaksana. Kita mempersiapkan segala sesuatu dengan maksimal, dengan kemampuan kita, dengan sekuat tenaga kita. Kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong Kristus Yesus Tuhan yang adalah mempelai pria, kepala gereja. Dan saya berdoa kita semua merindukan untuk kita bisa masuk kepada surga yang kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Dan itu tidak main-main, itu sungguh-sungguh nyata dan pasti akan kita alami. Karena itu saudara, jadikanlah hidupmu seorang penyembah. Biarlah penyembahan kita adalah penyembahan yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mengajak saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini, angkat tangan saudara. Yes, angkat tangan saudara. Mulai buka hatimu, sembah Dia. Oh Rabba Syakara Lamanakara. Saudara yang dipenuhi Roh Kudus sudah dalam bahasa roh, saudara boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara yang belum, saudara bisa dengan bahasa Indonesia. Oh Rata Karya Ralaba Shandara Labatakara Labana. Himbara Lakataya Ralaba Shanduria Labalabara Labana. Di Papa Papa Takaya Ralaba Yaralaba Shandara Igara Labayara. Di dalam Shandara Kriya Lama Takaria Ralaba Baba. Ipatakara Labana Ralaba Shandara Laba. Ipada Kaya Ralaba Shatakara Labaya Ralaba.
Bapa, di dalam nama Yesus aku melepaskan api Roh Kudus membakar kami semua. Terima ulapan Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. yang menyembah Saudara yang ada di rumah, terima lawatan Tuhan, terima dalam nama Yesus. Roh Kudus mengurapi engkau. Aku lepaskan pengurapan Tuhan mengalir. Yes, mulai jama. Saudara mulai buka hati. Terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Kuraba syakaralaba, terima dalam nama Yesus. Hipatakasaralaba. Aku lepaskan Roh Kudus Tuhan menjamah setiap pribadi-pribadi di dalam nama Yesus. Bangkitkan roh kami, koparkan apimu dalam kami Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah penyembahan kami menjadi penyembahan yang sejati, penyembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Seperti Musa, seperti Daud Tuhan. Bahkan kami doa Tuhan, biar Engkau jadikan kami orang-orang yang menyukakan Engkau senantiasa. Ibadah kami adalah ibadah yang berkenan, penyembahan kami adalah penyembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus Engkau menjamah setiap pribadi-pribadi hari ini. Di dalam nama Yesus, kebangunan rohani terjadi dalam setiap pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Saya percaya waktu saudara menangkap ini, saudara akan berkobar-kobar dalam Tuhan. Karena itu saya sebagai gembala mengimbau saudara, bangun mezbah saudara di dalam keluarga. Banyaklah memuji menyembah Tuhan. Amin. Perbanyak penyembahan, perbanyak memuji Tuhan. Hilangkan persungutan. Amin. Engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya saya memberitahu kepada saudara bahwa ibadah kita masih tetap dilangsungkan secara online. Karena menurut informasi bahwa wali kota sudah mengeluarkan pengumuman, gereja baru bisa melakukan ibadah itu kemungkinan pada tanggal 30 Juni baru bisa aktif ya untuk ibadah-ibadah di gedung-gedung gereja. Tapi itu nanti ditinjau kembali, dan selama ini sampai tanggal 30 di bulan Juni ini kita masih tetap melakukan ibadah online. Dan nanti kalau sudah bisa ibadah di gedung, saudara yang mau bergabung dengan kami ada di ibadah di gedung BOB atau Black on Box Cafe di Jalan Raya AB Pura nomor 18, persis di depannya Hotel Grand AB. Saudara bisa hadir di sana untuk memuji menyembah. Dan saya sebagai gembala juga mengucapkan terima kasih buat saudara yang tetap setia mendukung pelayanan gereja ya, dengan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Dan saya percaya apa yang saudara tabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan menuai, karena kami selalu berdoa supaya saudara semua diberkati. Tidak kecuali siapapun saudara yang ada dalam jemaat ini, yang kami punya data-data nama-nama saudara dan keluarga. Setiap hari kami akan doakan saudara. Lalu saudara, saya mengingatkan juga, saudara ikuti Kingdom Worship 30 Minutes setiap hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Saudara ikut ambil bagian di sana, kita menyembah bersama-sama, kita belajar firman Tuhan secara singkat, dan kemudian kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Dan saya sebagai gembala juga
mengucapkan selamat berulang tahun bagi saudara jemaat yang berulang tahun mungkin di minggu ini. Saudara, kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati saudara dengan umur panjang, dan biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Mari saudara bangkit berdiri, kalau saudara dengan keluarga saling bergandengan tangan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa memberkati jemaat-Mu. Mereka yang akan memberikan persembahan, bahkan yang sudah memberikan persembahan, Engkau juga memberkati mereka. Bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan, Engkau juga tetap memberkati mereka. Apapun pergumulan mereka dalam jemaat-Mu ini, Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu. Hamba sebagai pemimpin, sebagai gembala, memberkati mereka semua. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel mengalir dalam kehidupan mereka, keluarga mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan pelihara. Bahkan kami berdoa, biarlah Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Tuhan. Terima kasih, karena itu jemaat dikasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan pandangan-Mu ke surga. Terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada tinggal menyertai saudara dan saya, menyertai keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan perjodohanmu diberkati oleh Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha, hingga Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya saleh-salehnya untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah dan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati dan berkemenangan percaya bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.